نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فحسن الظن بالله وقوة الرجاء نافع لصاحبه جدا يجلب له الحب لله ويقوي الرغبة في طاعة الله ويثبت الإيمان عند صدمات المصائب ونكبات النوائب. Berbaik sangkalah kepada Allah karena dapat menguatkan harapan atau meningkatkan harapan. Karena meningkatnya harapan dan kuatnya harapan kita kepada Allah nafi' sangat bermanfaat li sahibihi untuk orangnya jiddan sangat bermanfaat sekali ya. Jadi husnudzan itu diantara faedahnya, diantara kemuliaannya bisa menguatkan dan meningkatkan rasa berharap kepada Allah. Dan kuatnya rasa berharap kepada Allah itu sangat bermanfaat. Kita nggak boleh putus asa. Yang membuat putus asa itu karena dia menganggap tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan ampunan kemuliaan dari Allah dari keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahannya. Nah, karena itu ditegaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Nah, jangan pernah kalian putus asa daripada rahmatnya Allah. Bahkan ditegaskan oleh Allah, dan Allah menumbuhkan harapan daripada hambanya dengan mengatakan apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu bakal ngampuni semua dosa. Asal apa? Asal kalian tidak putus asa. Selalu berharap Allah akan mengampuni sebesar apapun udah kesalahan kamu. Lah karena itu apa yang bisa menguatkan rasa berharap kita kepada Allah? Husnudzan, ya, berbaik sangka kepadanya. Nah, karena itu sangat bermanfaat bagi orangnya kuatnya harapan yang itu dapat terangkat dan meningkat karena husnudzan. Apa yang didapatkan kalau sudah kuat harapannya? Yajlib lahul hub lillah, ya. Menarik cinta, ya, membuat ia cinta kepada Allah, ya. Wa yuqawwi raghbah fi taatillah, menumbuhkan semangat, ya, dalam beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah. Wa tsabbitul iman, memantapkan, mengkokohkan keimanan. Kapan? Inda sadamati masaib wa nakabatin nawaib, ketika datangnya musibah, ya, dan bencana malapetaka. Jadi ketika bertubi-tubi datangnya musibah, ya, malapetaka dan lain sebagainya, imannya kuat, kokoh, ya, tidak bimbang, tidak ragu, tidak, tetap, ya, tidak berubah sama sekali, ya. Nah, karena musibah itu kan ujian, ya. Orang kalau dikasih senang terus, tidak ada ujian untuk imannya. Dia nggak bisa tahu imannya ini
tinggi apa rendah, bagus atau enggak, kuat atau tidak. Lah dikasih musibah, lah musibah itu banjir, yang dimilikinya hancur, hilangnya ini, hilangnya itu adalah musibah. Bagaimana dia? Bagaimana dia dengan kebaikan? Bagaimana dia dengan ibadah? Bagaimana dia dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah berbaik sangka menguatkan harapan. Dengan kuatnya harapan lah muncul semangat dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Kuatnya iman ketika datangnya musibah, bala dan yang lain sebagainya. Wa fil haqiqah man hassana dhannahu bi ahadin li ajli salahihi wa gurbatihi wa manzilatihi inda Allah fa innama huwa ahsana dhanna billahi ta'ala. Sebenarnya orang yang berbaik sangka pada manusia, berbaik sangka kepada salah satu hambanya Allah. Kenapa dia berbaik sangka? Dianggap Masya Allah soleh orangnya, Masya Allah semangat ibadahnya, Masya Allah dermawan orangnya. Berbaik sangka dia, tanpa dia memikirkan barangkali dia nyari simpati, barangkali dia punya tujuan lain. Enggak, husnudzon. Masya Allah berubah menjadi lebih baik dia. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa seperti dia. Husnudzon. Masya Allah dermawan, selalu bagi-bagi. Insya Allah saya kalau punya kepingin seperti dia. Husnudzon. Karena kebaikannya, karena kedudukannya dan sebagainya. Sebenarnya husnudzonnya dia kepada orang tersebut itu husnudzonnya dia kepada Allah. Husnudzonnya dia kepada Allah, bukan husnudzonnya dia kepada orang tersebut. Husnudzonnya dia kepada Allah. Karena itu disandingkan. Seperti pembahasan kita di beberapa pertemuan sebelumnya. Dua perkara yang tidak ada di atasnya dua perkara yang lain. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada hamba Allah. Lah husnudzonnya kita kepada hamba Allah, hakikatnya itu husnudzonnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, man balaghahu anillahi fadlun fasaddaqa fa'amila bihi ibtigha'a thawabih kana law dhannu wa illam yakun dzalika kama balaghahu. Siapa yang mendengarkan, yang mendapatkan dari Allah kemuliaan, karunia, anugerah, fasaddaqa, dia percaya, dia terima, fa'amila bihi, diamalkan sama dia. Tujuannya diamalkan ibtigha'a thawabi, mengharapkan pahalanya Allah, pahala dari Allah. Maksudnya gini, ada orang yang menyampaikan sesuatu, atau dia mendengarkan sesuatu, kemuliaan, keistimewaan, dia nggak tahu ini benar atau salah. Misalnya kalau disebutkan sama orang itu tentang hadis, hadisnya itu benar atau salah dia nggak tahu. Itu hadis boleh disampaikan atau tidak, karena ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu nggak bisa diamalkan, nggak bisa diamalkan, dan kalau disampaikan itu nggak tepat. Beda dengan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif itu masih bisa diamalkan, pokoknya nggak nemen dhaifnya, nggak parah dhaifnya. Kalau dhaif masih bisa diamalkan, tujuannya meraih kemuliaan, keistimewaan daripada amal. Tapi kalau hadis maudhu nggak boleh. Nggak boleh. Lah kita kan nggak tahu. Ada beberapa orang itu selalu menyampaikan hadis maudhu.
Selalu yang disampaikan hadis maudhu. Lah kita kan pokoknya gola Rasulullah diamalno. Ini bener atau enggak tahu wis, yang penting seperti contohnya yang dibaca saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena ceritanya itu banyak versinya, banyak versinya. Walhasil pada intinya dia nggak tahu dengar gola Rasulullah atau dengar ada riwayat dan ini wah mulia, istimewa, bagus ini. Tujuannya dia mengamalkan, mengharapkan pahala dari Allah tanpa dia tahu benar atau tidaknya. Itu hadis boleh diamalkan atau tidak nggak tahu dia. Pokoknya dia dengar adanya kemuliaan, keistimewaan dari Allah, lalu dia percaya kalau itu adalah dari Rasulullah, atau penjelasan dari Al-Quran dan lain sebagainya. Dia percaya itu padahal dia nggak tahu, percaya, dia amalkan sesuai yang dia dengar. Maka apa? Karena laudhanu, dia mendapatkan sesuai dengan prasangkanya. Prasangkanya bagus, dia bisa mendapatkan kemuliaan ini, kemuliaan itu daripada perbuatan itu. Dia amalkan sama dia, dia mendapatkan karena prasangkanya, bukan karena amalnya ya, karena prasangkanya dia mendapatkan. Bahkan ditegaskan di situ, wa illam yakun dzalik kama balaghahu, sekalipun sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang disampaikan tidak benar, tapi yang mendengarkan membenarkan dan kemudian dia amalkan karena nggak tahu, mendapatkan sesuai yang disampaikan. Mendapatkan misalnya pahala 70 haji, dapat dia pahala itu. Lah dapatnya bukan karena riwayat yang disampaikan, karena riwayatnya ternyata salah, tapi dia mendapatkan karena husnudzonnya kepada Allah. Nah, karena itu hadis ini ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah maudhu. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Lah yang mengatakan dhaif ini dikuatkan dengan apa? Dengan hadis yang sebelumnya. Di dua pertemuan yang lalu. Ada hadis yang menyebutkan apa? Man ahsana dhanna walau bihajarin nafa'ahullah bihi. Siapa orang yang berbaik sangka sekalipun kepada batu, dia akan mendapatkan kemanfaatan dengan husnudzonnya dari batu itu. Misal ada batunya seorang soleh, batunya orang soleh atau wali, kita nganggap batu ini benteng kita dari sihir atau apa, husnudzon kita kepada batu. Bukan berarti kita percaya dengan batu ini. Husnudzon kita, Allah akan menjaga kita dengan batu ini. Kenapa? Berkatnya orang soleh akan dimilikinya. Apakah karena batunya? Enggak. Apakah karena orang solehnya? Enggak. Tapi karena husnudzonnya. Karena husnudzonnya. Jadi walaupun keliru, tepat. Ini sambung dengan cerita kerembung dumpul. Berbaik sangka karena keliru, tapi tetap dapat. Ini seperti yang disebutkan, man balaghahu anillahi fadlun fasaddaqa bi fa amila bi ibtigha'a thawabillah atau thawabi kana lahu dhannu wa illam yakun dzalika kama balaghu. Sekalipun enggak sama persis, keliru ternyata misalnya satu kali haji tok kemuliaannya, tapi disebutkan 70 haji, dapat 70 dia. Kenapa? Dia mengamalkan dan mempercayai yang didengarkan 70 haji. 70 dapat, dan apa yang lainnya. Fata'ammal dzalik, renungi itu. Renungi. Dalam arti apa? Kalau berbaik sangka keliru aja, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita
sangkakan, apalagi kalau kita berbaik sangka dan tepat, maka akan sangat bermanfaat. Jadi berbaik sangka walaupun keliru itu mulia, ya. Walaupun keliru itu tetap pahala, ya. Sehingga dia tetap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bisa menguatkan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahlu tasdiq wa taslim fazu bin najah wa salamah bal hazu bil al khairat wal ghanimah. Orang yang tasdik, mempercayai, wa taslim, dan menerima, fazu bin najah wa salamah, beruntung dengan keselamatan, ya, keberuntungan. Ya, itu tadi. Nah, kalau kita percaya, pasrah, disampaikan kita pasrah, kita percaya, apalagi dengarnya gaulullah atau gaula Rasulullah atau perkataan ulama, kita percaya, ya. Pasrah, dia akan mendapatkan keberuntungan, ya, kemuliaan. Bal hazu bil khairat wal ghanimah, bahkan dia akan mendapatkan banyaknya kebaikan dan keberuntungan. Qala Syekhul Alim Nasiruddin, yakni al-ma'ruf bi ibni bintil Mailik asy-Syadzili al-masyhur fi qasidati al-masyhura, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunhu lam yakhib wallahu yu'tihi. Seseorang jika meyakini sesuatu, ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia sangka, ya, tidak sia-sia, Allah akan memberinya, ya. Meyakini sesuatu padahal tidak sesuai keyakinannya dengan prasangkanya, ini nggak akan sia-sia. Karena apa? Allah memberinya, ya. Walaysa yanfa'ud bil waqt la khalalin fil i'tiqad wala man la yuwali. Tidak bermanfaat kemuliaan seseorang, ya, ketika ada apa? Ada selah dalam keyakinannya atau prasangkanya, ya. Wala man la yuwali illa idza sabaqatil abdi sabiqatun ya'udu min bu'di hadza min muwali. Kecuali, ya, jadi intinya kalau dia nggak akan mendapatkan keberuntungan, bahkan bisa celaka kalau misalnya keyakinannya atau prasangkanya nggak baik, ya, kepada Allah khususnya. Nah, kecuali kalau dia ini sudah ditentukan dahulu adalah termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, akan kembali dalam waktu yang, jadi nanti dia bakal balik. Jadi sekarang dia nggak percaya, dia nggak yakin, dia berprasangka buruk, tapi kalau dia ditentukan menjadi orang yang mulia, orang yang baik, atau orang yang selamat, bakal kembali nanti. Nah, tapi kalau orang yang berbaik sangka, bagus keyakinannya dari sekarang, dia nggak akan sia-sia, walaupun tidak sesuai, walaupun salah, ya, ternyata nggak seperti yang disangkakan atau nggak seperti yang diyakini, tetap dia nggak akan rugi, ya, tetap mendapatkan keuntungan. Karena itu belajarlah husnudzon, ya, berbaik sangka. Lah, caranya untuk berbaik sangka ini, tutup mata kita dan telinga kita dari kesalahan orang, dan maklumi kesalahan. Nah, manusia itu nggak lepas dari kesalahan. Nah, tapi lihat kemuliaannya, lihat kelebihannya, ya, lihat yang diberikannya, manfaat baik bagus, lah itu yang akan menguatkan kita untuk apa? Husnudzon. Nah, tapi kalau kita ngelihat keburukan dan lain sebagainya, sampai kapanpun kita nggak akan husnudzon. Maling sudah taubat, malam dia menangisi karena kesalahan-kesalahannya yang lalu, kita husnudzon. Maling ya hati-hati, maling ya maling, sampai kapanpun ya tetap maling. Husnudzon mungkin sudah kita sama dia nggak mungkin percaya. Karena apa? Kita sudah suudzon. Tapi kalau kita husnudzon, masya Allah, taubat, berubah, ya. Kita lihat misalnya istiqomah, dia ikut taklim, ya waspada, hati-hati boleh, tapi jangan buruk sangka. Hati-hati itu nggak menunggu kepada mantan maling, ya. Bukan mantan maling aja, orang yang kelihatan baik kita ya juga harus
waspada, harus hati-hati. Nah, itu beda dengan suudzon. Nah, walhasil kita harus tumbuhkan husnudzon dengan apa? Itu lihat kelebihan orang, lihat kebaikan orang, tutup mata kita, telinga kita dari kesalahannya, sehingga kita nggak suudzon kepada orang, ya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita husnudzon, dan Allah hindarkan dari kita suudzon. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.